الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, dengan kitabullah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi mulia. Al-Qur'anul Karim diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang termulia. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita menjadi Nabi yang terbaik. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam menjadi umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala, antum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, yang terbaik. Apa yang menjadikan umat Islam umat yang terbaik? Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Al-Qur'anul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kita baca bersama-sama surah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun lebih. Apa yang menjadikan satu malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 83 tahun? Al-Qur'anul Karim. Maka jemaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita akan menjadi manusia yang terbaik. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa yang menjadikan bulan Ramadan bulan yang termulia? Apa yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terbaik? Apa yang menjadikan malam Lailatul Qadar malam yang terbaik, yang termulia? Al-Qur'anul Karim. Maka apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran atau segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran, pasti akan menjadi mulia. Para jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada kita sebagai syifaa'un min kulli da'. Boleh saya tanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai syifaa'un. Silakan yang bisa menjawab apa artinya syifaa'un? Ada yang bisa jawab lagi? Selain obat, kesembuhan. Tafsirnya, kita kembali ke tafsir Al-Quran, bukan hanya terjemahnya. Dalam tafsir Al-Quran, kata ahli tafsir, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan di sini kata syifa?
syifa'un. Sedangkan dalam bahasa Arab ada kata syifa'un yang artinya kesembuhan. Dawa'un artinya obat. Jadi obat artinya dawa'un. Kesembuhan artinya syifa'un. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini di ayat yang tadi saya baca, "Munazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un." Kata syifa'un yang artinya kesembuhan, tidak menggunakan kata dawa'un yang artinya obat. Kata ahli tafsir, kalau kita minum obat bisa jadi kita sembuh, bisa tidak. Betul? Tapi Al-Qur'an pasti bisa menyembuhkan kita. Insyaallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syifa'un. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Saya memberikan kabar gembira dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mobil khusus bagi kita yang ada di Indonesia yang belum bisa berbahasa Arab. Karena di antara kita mungkin masih berkata seperti ini, saya bukan orang Arab, jadi tidak usah saya baca Al-Quran. Sebenarnya orang Arab pun kalau tidak belajar Al-Quran, maka dia tidak bisa baca Al-Quran. Yang berkata ini orang Arab, saya orang Palestina, bahasa saya bahasa Arab. Jadi kalau di negara Arab, di Arab Saudi atau di Palestina atau negara Syam, kalau di sana lahir di negara Arab, bahasanya bahasa Arab, tapi tidak belajar Al-Quran, tidak belajar, tidak ikut majlis ta'lim atau majlis zikir, maka dia tidak bisa baca Al-Quran. Bacaannya masih terbata-bata. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini? Di sana bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Al-Quran bahasa tinggi, bahasa yang paling fasih. Seperti di sini di Indonesia ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesia. Di sana juga ada bahasa daerah, ada bahasa pasar, ada yang bahasa fasih atau tinggi, itu bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita tidak belajar bahasa yang tinggi, tidak bisa baca Al-Quran. Oleh karena itu ini sebagai motivasi. Satu lagi bagi kita semua dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir, yang pandai bisa membaca Al-Quranul Karim dengan baik, menjaga hukum tajwid, maka dia akan bersama para malaikat yang termulia. Ini yang sudah pandai bisa membaca Al-Quran. Mungkin yang bertanya, ada yang bertanya, bagaimana dengan saya? Bacaan saya masih terbata-bata. Ini kabar gembira dari hadis Rasulullah. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Rasulullah melanjutkan hadis yang tadi. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran Al-Karim dengan terbata-bata, maka dia akan dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, bacaan kita masih terbata-bata, tapi masih kita mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebenarnya ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Kita bayangkan, bacaan kita masih terbata-bata, tapi kita tetap dapat 2 pahala. Tapi dengan syarat. Dalam hadis yang tadi saya baca, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi." Apa artinya yatata'ta'u? Bacaannya masih terbata-bata. Artinya yatata'ta'u. Maka dia akan dapat 2 pahala. Tapi syaratnya apa? Wa huwa 'alaihi syaqun. Kata ahli tafsir atau kata syurahul hadis, kalau kita punya niat, punya azam, atau kita ikut majlis ta'lim, baru kita dapat 2 pahala. Tapi kalau kita hanya duduk di rumah saja, tidak ikut majlis ta'lim, tidak belajar baca Al-Quran, tidak dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya hanya satu, bahwa alaihi syaqun. Apa artinya? Dia bersungguh-sungguh mau belajar Al-Quran Karim. Dia ikut majlis ta'lim, dia salat di masjid, dia bertanya, ini apa? Kata ini bagaimana dibaca? Dia bersungguh-sungguh mau belajar Al-Quran Karim, maka dia akan dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 3 menit lagi kita selesai karena waktu kita terbatas. Mari kita belajar surah Al-Fatihah. Bagaimana Rasulullah SAW pernah baca surah Al-Fatihah? Kita akan baca pagi hari ini insyaallah subhanahu wa ta'ala.
Suratul Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Ayat yang pertama dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut madhab siapa? Madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dalam suratul Fatihah. Jadi ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum at-ta'awudz sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hukum bacaannya sunnah. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim wajib karena termasuk bagian dalam suratul Fatihah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan dalam riwayat Hafs an Asim. Kemudian ada beberapa nama untuk suratul Fatihah. Ibnu Qayyim pernah menyebut 25 nama untuk suratul Fatihah. Coba kita sebut 5 nama saja pada pagi ini. Yang pertama namanya Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan surat Al-Quran. Jadi surat yang pertama adalah Al-Fatihah dalam Al-Mushaf. Kemudian pembukaan apa? Pembukaan salat. Jadi tidak boleh kita mulai dengan surat Al-Baqarah misalnya. Harus kita mulai dengan Al-Fatihah. Oleh karena itu namanya pembukaan Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua namanya Asy-Syafiyah. Tadi kita belajar arti kata syifa'un. Apa artinya syifa'un? Kesembuhan. Kalau syafiyah artinya penyembuh, jadi memberikan kesembuhan. Kata ulama, bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan dari surat Al-Fatihah saja? Caranya seperti ini. Tidak usah panggil syekh atau panggil ulama. Kita baca sendiri di rumah. Kita berwudu, baru kita baca surat Al-Fatihah 7 kali. Seperti ini. Sudah berwudu, kemudian A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 kali. Tapi tidak usah kita coba, harus kita yakin. Kita yakin insyaallah kita akan sembuh. Kemudian setelah kita baca 7 kali, baru kita minum, bukan sekali dulu, kita minum santai saja sepanjang hari atau 2 hari 3 hari. Kalau anak kita sedang sakit, boleh kita mandikan anak kita pakai air ini. Insyaallah dia akan sembuh. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ini nama yang kedua namanya Asy-Syafiyah. Yang ketiga namanya Suratus Shalah. Apa artinya Suratus Shalah? Surat salat. Kenapa namanya surat salat? Karena hukum bacaan surat Al-Fatihah dalam salat rukun salat. Sebagaimana kita rukuk, sujud, Al-Fatihah juga termasuk rukun salat. Kemudian namanya ini yang keempat. Yang keempat Ar-Ruqyah, surat Ar-Ruqyah. Tidak ada ruqyah tanpa surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang sedang sakit, kita mau baca ruqyah, lebih baik kita mulai surat Al-Fatihah. Baru kita baca ayat Al-Kursi atau doa atau Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Namanya Ar-Ruqyah. Yang kelima terakhir namanya As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, nama ini disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sab' mathani. Apa arti sab'ah? 7. Jadi sab'ah artinya 7. Mathani, apa arti mathani? Diulang-ulang setiap salat, setiap rakaat. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang setiap rakaat namanya As-Sab'u al-Mathani. Baik, mari kita baca surat Al-Fatihah. Boleh saya baca? Baru jemaah sekalian boleh ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena waktu kita terbatas, sebenarnya surat Al-Fatihah biasanya saya memberikan muhadharah atau ceramah atau kajian surat Al-Fatihah bisa sampai 3 jam, 4 jam hanya surat Al-Fatihah saja. Tapi insyaallah dalam 2 menit kita sebut beberapa kesalahan yang sering terjadi. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama dengan ta'awudz, ada yang membaca a'udzu, zu. Dalam bahasa Arab ada 2 huruf, ada zai, za. Misal, idza zulzilat, itu zai. Tapi a'udzu la. Perbedaannya apa?
dal ujung lidah bertemu dengan ujung gigi di atas. Jadi kita baca al. Ini kesalahan yang pertama dalam ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang sering terjadi dalam Bismillahirrahmanirrahim hanya satu, yaitu huruf ha. Dalam bahasa Indonesia ada ha kecil, ada ha besar. Ha, ha. Jadi kita baca pakai ha, suara ha. Bismillahirrahmani, bukan Bismillahirrahmani. Jadi saya baca dua rupanya. Ar-rah, ini yang salah. Yang benar ar-rah, menghembuskan udara. Sifatnya menghembuskan udara. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan yang sering terjadi sama juga huruf ha. Ada yang membaca alhamdu. Kita baca al-ha. Harus kita baca al-ha. Kemudian huruf ain. Alhamdulillahi rabbil alamin atau alamin. Ya, betul. Karena huruf ain tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita baca ain yang jelas a, bukan a. Coba kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang perlu diperhatikan dalam ayat ini, maliki, baris bawah atau kasrah dibaca ki ya. Ki ya, bukan malik ya, tapi maliki ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ayat yang berikutnya iyyaka na'budu, yang perlu diperhatikan adalah huruf ya. Kita baca dengan tasydid. Iyyaka, bukan iyyaka. Kalau iyyaka dalam bahasa Arab yang fasih artinya matahari. Sebenarnya bahaya ini kalau kita baca iyyaka tanpa tasydid. Kita baca iyyaka. Karena kalau iyyaka artinya hanya kepada Engkau ya Allah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang berikutnya ihdinas sirata, yang perlu diperhatikan huruf shad. Dalam bahasa Arab ada huruf yang sifatnya tebal dibaca misal si, khi, li. Ini suara tebal. Huruf shad termasuk huruf yang tebal. Ihdinas si, bukan si tapi si. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang berikutnya sama huruf shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang perlu diperhatikan juga di ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, huruf dhad dibaca tebal juga. Ghairil maghdubi, bukan du tapi du. Kita baca suara yang tebal huruf dhadnya. Kemudian waladdallin kita baca panjang dengan harakat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak usah kita hitung kalau dalam salat ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
menjadi ahli Al-Quran. Amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.